Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ba'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang sangat berbahagia ini, pertama-tama saya sebagai khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada pribadi saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman serta takwa kepadanya, yaitu kita selalu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyan, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan bagaimanapun juga, kapan saja dan di mana saja. Dengan ketakwaan itulah insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita seolah-olah atau seperti meniti jalan menuju tujuan akhir. Tujuan akhir itu tidak lain adalah yaumul akhirah, dan di sana ada dua tempat sebagai tempat terakhir kita nanti, yaitu jannah atau surga dan an-nar atau neraka. Dalam perjalanan di dunia ini kita membawa misi yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Selama perjalanan itu kita tidak boleh terlena, tidak boleh lengah dengan misi tersebut agar kita bisa mencapai tujuan dengan aman dan selamat. Apakah dua misi itu? Dua misi tersebut adalah yang pertama, bahwa kita diciptakan Allah di dunia ini sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Dan yang kedua adalah sebagai Khalifatullah atau wakil Allah, pengganti Allah di muka bumi ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepada aku. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk, patuh, berserah diri dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin maupun manusia,
wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang Allah telah takdirkan, karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat kepada kehidupan kita, karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk selalu mengingat Allah dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepadanya. Bahwa setiap aktivitas kita, apapun profesi kita, harus diniatkan sebagai bentuk atau bagian dari pengabdian kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, pelajar, dan apapun itu semuanya harus diorientasikan dalam rangka mengabdi atau beribadah kepadanya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal soleh dan hendaklah tidak mensekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah atau mengabdi kepada Tuhannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita harus memurnikan semua niat kita, tidak lain kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan itulah atau dengan cara itulah apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah Allah bukanlah karena Allah butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kitalah yang membutuhkan atau butuh menyembah Allah. Kita perlu sadari pula bahwa Allah lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengannya, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi ini untuk kebutuhan hidup kita. Keistiqomahan kita dalam beribadah, menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyembah Allah dalam arti mengabdi kepadanya dengan sikap tunduk dan merendahkan diri tentu tidak hanya dalam bentuk ibadah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, berbagai aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, jikalau itu kita niatkan dalam rangka untuk mengharap ridhonya dengan niat yang baik, insya Allah juga akan bernilai ibadah di hadapannya. Oleh karena itulah, sekali lagi, perlu kita memberikan makna setiap aktivitas kebaikan kita di dunia ini agar semuanya bernilai ibadah di hadapannya. Sebab jikalau tidak, hanya akan percuma dan sia-sia saja, karena apapun yang kita lakukan, bahkan yang beribadah atau yang semata-mata ibadah sekalipun, jika kita tidak berniat ikhlas dalam rangka mencari ridhonya, maka juga tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi yang kedua
kita diciptakan Allah di dunia adalah sebagai khalifatullah fil ard, atau sebagai pengganti Allah atau wakil Allah di muka bumi. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Khalifah di dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab diberi makna sebagai menggantikan atau yang datang sesudah siapapun yang datang kemudian. Itulah makanya Khalifatullah fil ard, ada yang kemudian yang mengartikan atau memaknai sebagai pengganti Allah di muka bumi atau wakil Allah di muka bumi. Ayat di atas menginformasikan kepada kita bahwa tatkala Allah hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin atau wakil Allah di muka bumi, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan dan perentupan darah. Mereka menilai bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikan asmanya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai penggantinya, wakilnya di muka bumi. Penciptaan Allah adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha tahu bahwa dalam diri manusia terdapat potensi positif di dalam memakmurkan bumi ini. Namun demikian di dalam diri manusia juga ada potensi negatif. Jikalaulah potensi positif itu yang dikembangkan sebagai wakil Allah di muka bumi, maka dunia ini akan menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah, maka sebagai wakil Allah di muka bumi, kita sudah seharusnya hidup di dunia ini dengan selalu menebarkan kebaikan kepada sesama, juga menebarkan kebaikan kepada lingkungan di sekitar kita. Karena itulah di dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia atau orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah dua misi kita hidup di dunia. Semoga dua misi utama diciptakannya kita di dunia itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan di dunia ini dengan damai, aman, tentram, sehingga tercipta sebuah kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah besar tersebut, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada bihi liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradz dzambi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fakhsha'a wa syada'ida wal zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.